Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda angkatan 2020 dari jurusan Teknik Kimia Prodi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri semester 3 dari kelompok 4 dari kelas 3B. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pengendali proporsional dan bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi pengendali proporsional di sini adalah pengendali yang memiliki besar output unit kontrol P yang selalu sebanding dengan besarnya input. Kalau kita melihat fungsi transfer junctionnya dari unit kontrol proporsional itu adalah O kecil sama dengan gain GC dikali I atau input. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita melihat di buku sistem pengendalian proses dari Franz Guterus, nah di sini ada di pengertian bias. Nah, di sini dia memperjelaskan bahwa I dan O ini sebagai cerminan suatu perubahan. Nah, jadi kalau misalnya kita artikan lagi, berarti itu adalah perubahan output sama dengan gain dikali perubahan input. Yang artinya perubahan input di sini adalah sebagai error. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kan pada saat di pertama tadi bahwa output di sini sama dengan input. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau misalnya perubahan input di sini 0 atau misalnya errornya 0. Nah, kalau misalnya errornya di sini sama dengan 0, kalau kita menggunakan persamaan di atas otomatis aktuatornya itu akan berhenti. Atau mungkin kalau misalnya kita menggunakan contoh di sini, dia itu memiliki namanya kontrol valve-nya itu bakal tertutup karena keadaan inputnya itu dia sama dengan 0 atau perubahan inputnya atau errornya sama dengan 0. Tapi kenapa masih bisa mengeluarkan output sebesar 50% di sini? Nah, output 50% ini dinamakan oleh bias. Nah, jadi fungsi bias di sini adalah untuk mempertahankan output pada saat error sama dengan 0. Oke. Jadi, persamaan di atas itu tidak akan digunakan lagi. Jadi, persamaan yang akan kita gunakan ini adalah output sama dengan gain dikali perubahan input ditambah bias. Nah, I sini adalah sebagai perubahan input atau yang kita namakan sebagai error. Nah, apabila error di sini dia sama dengan 0, otomatis gain dikali I ini kan nanti 0. Otomatis output sama dengan bias. Nah, oke, sekarang kita akan melihat hasil rangkuman yang ada di buku ini. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa dapat tarik kesimpulan dari beberapa materi di atas adalah PB tidak diboleh buat terlalu kecil. Karena semakin kecil, PB sistem akan semakin sensitif dan cenderung tidak stabil. Dan yang poin kedua adalah sistem pengendalian yang menggunakan unit P only akan selalu meninggalkan offset. Nah, kemudian di sini besaran biasa diperlukan untuk mempertahankan output pada waktu error sama dengan 0. Nah, mungkin sekarang kita mencobanya. Nah, di sini ada aplikasi dari Play Store. Nah, ini namanya aplikasinya adalah PID Loop Sim. PID Loop Sim di sini berguna untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja dari pengendalian proses tersebut, pengendalian proporsional, pengendalian integral dan derivatif dan lain-lainnya. Oke, kita akan ngebahas tentang pengendalian proporsional terlebih dahulu. Oke, pertama di sini ada SP yaitu adalah set point. Kemudian PV di sini adalah proses variabel dan di sini output. Kalau dalam rumus tadi, dalam persamaan transfer junction tadi adalah O besar. Oke, sekarang kita akan mencoba. Misalnya kita setting set point 6 menjadi 30. Nah, di sini ada show set point control. Kita geser sampai berubah menjadi 30. Oke. Oke, baru klik done. Dan kemudian, nah, di sini kan tadi ada menyebutkan bahwa PB tidak boleh dibuat terlalu kecil. PB di sini adalah proportional band. Nah, karena di sini proportional band ini kan adalah berbanding terbalik dengan GC, karena rumus GC adalah gain sama dengan 100% per PB atau proportional band. Nah, di sini apabila misalnya PB tidak boleh dibuat terlalu kecil, semakin kecil PB otomatis semakin besar GC, maka akan semakin sensitif dan cenderung tidak stabil. Oke, kita buktikan ya pertama ya. Kita membuktikan bahwa kalau memang semakin besar GC akan semakin tidak stabil. Nah, di sini ada control gain. Control gainnya adalah GC sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita buat satu, save, baru kemudian kita run, apa yang terjadi pada grafiknya?
Oke, mulai dari sini sudah terlihat bahwa kalau misalnya di GC di dalam keadaan 1, nah itu dia masih dalam keadaan stabil, atau mungkin grafiknya ini adalah overdamp. Dia hanya sekali set langsung naik saja bentar, langsung habis itu stabil semua dengan proses runningnya. Di errornya itu adalah 10,71%. Jadi error di sini adalah perbandingan antara PV terhadap SPE nya. Oke, mari kita coba kita naikkan lagi. Kita naikkan menjadi menjadi 3. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada terlihat bahwa ada kenaikan dari proses variabelnya. Nah, di sini kita bisa melihat nih bahwa di proses variabel di sini dia menjadi menjadi underdamp. Underdamp di mana dia akan membentuk suatu gelombang yang semakin kecil amplitudanya dan akhirnya mendapatkan offset yang kecil daripada KC. Nah, di sini kan ada disebutkan bahwa kalau misalnya GC-nya semakin besar, offsetnya mungkin semakin tipis, tetapi dari responsnya di sini akan susah dikendalikan. Oke, coba kita naikkan menjadi 5 misalnya. Karena kan 5 itu lumayan angka besar. Kita naikkan di 5. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau misalnya nih dia sudah mulai mendekati perlahan-lahan akan naik turun terus seperti ini. Kan bisa terlihat perbedaannya antara yang di sini. Yang di sini hanya 2 gelombang dan akhirnya dia mulai stabil. Nah, apabila kita set GC-nya atau gain-nya dia semakin besar, maka dia malah semakin tidak stabil dan bahkan errornya sempat mencapai minus tadi. Nah, terlihat di sini kan dia menjadi minus, akhirnya ada perubahan di sini terus menerus. Oke, karena di sini GC-nya memang tidak boleh besar, maka harus kecil. Tapi kalau misalnya apabila dia kecil, offsetnya akan semakin besar seperti di sini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu menggunakan biasnya. Kita harus men-setting biasnya. Kita pause, kemudian kita tuning constant, kita pakai di 0,5. Di 0,5 GC-nya. Kemudian kita mencoba di output biasnya di 10%. Kita accept, kita run. Nah, di sini terlihat sudah, karena kan tadi dia pada saat kita setting GC-nya di 0,5 sedangkan di bias 10%, akhirnya ada terjadi perbedaan. Tapi dia sebentar saja karena kita settingnya berada di sini. Langsung karena dia GC-nya rendah, otomatis dia lebih cepat stabilnya daripada yang di sini tadi sebelumnya. Nah, di sini terlihat kan, oke, kita sekarang mencoba kita menambahkan bias tanpa mengubah dari GC-nya agar dia lebih cepat stabil. Tuning konstan. Nah, di tuning konstan kita tambahkan di 15. Accept. Kalau kita run. Nah, mulai terlihat di sini bahwa errornya di sini semakin mengecil. Turun 2,2, 2,1, 2,0, 1,9. Nah, di sini errornya bisa semakin kecil. Apabila kita mencoba menjadikan errornya ini sama dengan 0%, maka nilai output di sini akan sama dengan nilai bias yang tadi, sesuai dengan persamaan tersebut. Mari kita tes. Kita akan mencoba dia sampai menjadi 0. Sekitar 18%. Kita coba 18%. Kita run. Oke, di sini 0,2, 0,1 minus. Oh, berarti kita turunkan. Kita turunkan karena terlalu lewat. Otomatis kalau misalnya dia minus, dia kelebihan proses variabelnya yang menyebabkan otomatis sistem nanti akan entah itu meledak atau itu kepenuhan dan sejenisnya. Berarti kita turunkan di 17. Kita run lagi. Oke, kita lihat di 0,8 minus, masih minus, dia dalam keadaan minus. Masih turun. Kita turunkan berarti ke 16. Ke 16. Oke, dia semakin besar berarti dia di 16, berarti. Kita coba lagi. 16,6. Accept. Di run lagi. Itu akan turun terus.
mendekati 19, 17. Oke, di sini kita bisa ngelihat nilainya di sini semakin tipis, semakin mendekati dengan dengan bias yang kita setting tadi. Oke, berarti kita coba lagi turunkan di 16,8. 16,8. Oh, berarti dia maunya di 16,7. Kita coba lagi. 16,7. Berarti 16,7 masih error dia. Kita coba di 16,68. Kita coba ya. 16,68. 16,68. Accept. Run. Oke, mulai turun jadi minus 0,02. Kita setting lagi 16,68, turunkan lagi 16,66. 16,66. Run. Oke. Di sini dia keadaannya itu adalah errornya 0%. Sedangkan tadi kita mengesetnya itu adalah outputnya di sini sebagai 16,66%. Kita tadi men-setting biasanya di 16,66%. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa memang kalau misalnya error dalam keadaan 0,1 mendekati 0%. Nah, di sini dia akan outputnya akan sama dengan biasnya, dengan PV-nya hanya perbedaan 0,01%. Nah, di sini terbukti bahwa memang kalau misalnya error dalam 0, persamaan yang di sini. Nah, persamaan ini adalah O output sama dengan gain dikali error plus B sebagai bias. Apabila error sama dengan 0, otomatis output sama dengan besarnya bias. Nah, terbukti dari sini. Terlihat sudah. Tadi kan misalnya kita turunkan lagi, berarti ini minta diturunkan. Kita di 16,67. Accept. Apa yang terjadi? Nah, terlihat sudah. Tuh. Dia di 1667 sama kan seperti biasa yang kita setting tadi, dengan PV-nya sama dengan SP mendekati set point. Seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan dan assalamualaikum dan selamat belajar.